sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu, Yesus. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama satu hati kita datang kepada Tuhan. Kita rasakan hadiratnya, kita rasakan lawatannya. Karena kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami membawa kerinduan kami di pagi ini Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan seluruh kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau memuji, menyembah-Mu, beribadah kepadamu dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami, sebab itu janji dan perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan umat yang Kau kasihi Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah dan kami puji selain dari nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu setiap pujian yang kami persembahkan ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu agar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan lawatan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Pulihkanku dengan darah-Mu.
mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan segenap hati. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami akan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama kata-katakan amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Nah, kita dicintai oleh Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan, kita juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, jika Tuhan memberkati, tidak lepas pribadi, tapi anak cucu kita dan keturunan kita pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka
Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita telah melihat kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Bagi setiap kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, mari kita berjuang sampai akhir untuk tetap setia melayani dan mengikut Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjuang Tuhan sampai akhir untuk melayani dan mengikut-Mu Tuhan.
dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus untuk mengasihi-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Buat kami yang akan mendengarkan, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan Tuhan. Juga urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan tambahkan hikmat serta pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini akan dilayani Bapak Pendeta Amin Supardi. Sugeng injing para sederek sedaya ing asmane Gusti Yesus. Puji Tuhan, kita dapat kesempatan kembali untuk berkumpul, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan menerima firman yang dapat menumbuhkan iman kita. Saudaraku, hampir 2 bulan kami tidak berada di sini, tetapi saya yakin sekalipun si Amin ini tidak ada, Tuhan tetap memelihara saudara. Amin. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan bergantung kepada seseorang, tetapi kedekatan saudara kepada Tuhan. Melalui apa? Di dalam tabernakel sudah jelas-jelas kalau kita itu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Di ruang suci itu terdapat 3 alat yang melambangkan bagaimana kita senantiasa memaknai, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kemudian bagaimana kehidupan kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan dapatkah menjadi berkat buat orang lain? Kemudian apa supaya hal itu dapat berjalan secara lestari, langgeng, kita perlu banyak berdoa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajaran tabernakel ini bukan hanya didominasi oleh gereja-gereja Bethel Tabernakel, tetapi seluruh gereja. Ada orang yang mengatakan tabernakel itu sudah masa lalu. Saya mau katakan saudaraku, firman Tuhan ini saudaraku tidak pernah lekat dan tidak pernah dihapuskan sampai dunia ini berlalu. Nah itu sebabnya saudaraku, kita patut berpegang terus kepada firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang menuruti perintah Tuhan. Boleh nggak saya dapat bahannya? Joko ada? Saya ini suruhku bukan orang yang pintar ngomong. Jadi kadang-kadang ngomong saya itu tuh tidak sistematis. Itu sebabnya supaya sistematis saya harus ada pegangan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan dan saya yakin hadiratnya menyertai kita untuk kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini saudaraku adalah sulit kalau kita analisa dengan nalar kita. Tetapi kalau hati kita mencintai Tuhan, maka firman ini tidak sulit, bahkan untuk melakukannya juga tidak terlalu berat. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya minta kita mau memperhatikan firman Tuhan, sebab ini juga sedikit sulit
tetapi perlu kita mengerti supaya kita dapat membedakan antara apa hukum Taurat dan perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan baca nasnya di dalam Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Nanti saya minta Saudara Joko untuk membantu saya untuk membacakannya. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku. Kita seringkali saudaraku, menganggap perintah Tuhan ini berbeda dengan hukum Taurat, sehingga seringkali kita membuat dikotomi antara firman Tuhan dengan hukum Taurat. Ternyata pandangan-pandangan seperti itu adalah pandangan yang keliru, yang menyesatkan. Nah, itu sebabnya saudaraku, seringkali kita berpikir hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, padahal Tuhan telah berkata di dalam Matius 5, hukum Taurat itu tidak akan berlalu, satu iota pun tidak akan berlalu sampai bumi ini berlalu dan sudah digenapi. Nah, penggenapannya itu di dalam Tuhan. Nah, orang seringkali berpikir kalau sudah digenapi oleh Tuhan, we don't need to obey the law. Kita tidak perlu lagi menaati hukum itu sebab sudah digenapi oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari gereja Tabernakel ini lebih banyak tentang pengajaran. Sebab saudaraku, kita hanya mempelajari Alkitab, banyak pendeta-pendeta yang maaf saudaraku, pada akhirnya mereka membawa firman Tuhan sudah bertahun-tahun, tetapi konsep tentang keselamatan masih keliru. Dikatakan, wah, kalau kita melakukan hukum Taurat, siapa yang kuat? Sebelum hukum Taurat ada, satu saja Tuhan perintahkan kepada manusia yang boleh dikatakan sempurna loh, manusia itu, yang namanya Adam. Itu diberi perintah saja satu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Sebab apabila engkau makan, engkau akan mati. Itu saja nggak mampu.
Memang awal-awalnya dia lihat tidak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul-betul dia taati. Tetapi pada saat si ular, lambang dari iblis itu, mulai mengecoh dia, mulai mengatakan, oh kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Orang itu, si Hawa mulai lihat, iya ya, tertarik dia. Nah itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saudaraku, bahwa hukum Taurat itu sebenarnya kudus. Tetapi hukum Taurat itu yang membuat kita itu tahu bahwa itu dosa. Karena dilarang, berarti oh Tuhan tidak mau. Kalau kita lakukan berdosa. Jadi hukum Taurat itu memberitahu kita untuk kita mengetahui dosa. Dan pada saat kita mengetahui dosa, daging ini ya yang dikipas-kipas oleh iblis itu, wah nikmat loh, ngepek barangnya wong, nggak keringetan, wah enak. Ambil barangnya negara, wah enak. Berzina, wah enak. Betul, saudara. Tetapi Tuhan bilang, ini dosa, jangan. Wah, berat. Satu aja, apalagi hukum Taurat yang 10 ini suruh disebutkan, itu dijabarkan menjadi 613 perintah-perintah Tuhan. Wih, sito enggak iso, pomane 613. Mana tahan kita? Nah, saya mau katakan saudaraku, apakah diabaikan oleh Tuhan karena manusia tidak mampu? Tidak. Tuhan menggenapi hukum Taurat itu sehingga kasih karunia itu datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum ditebus, saudaraku, darah Tuhan tidak mengucur, tidak digenapi hukum Taurat itu melalui kematian Tuhan, maka kasih karunia itu tidak mampu ada di dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus berkata, oleh karena kasih karunia, dia yang dahulunya hidupnya tidak karu-karuan, sekarang dia bisa lebih giat lagi untuk melayani Tuhan karena kasih karunia itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ada kasih karunia di dalam kehidupan kita, maka kita itu mampu sebenarnya. Kasih karunia itu suruhku membuat kita juga mengasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Yohanes mengatakan, 1 Yohanes 3, kalau kita mengasihi Dia, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah itu sebabnya saya mau beritahu suruhku, hukum Taurat itu tidak pernah ditiadakan, tetap berlaku. Abot, pancene abot. Itu sebabnya Tuhan berkata, come to me, datanglah kepadaku, hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Bukan karena dosa itu, suruhku. Orang-orang Yahudi yang dilihat oleh Tuhan melakukan Taurat, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun lagi. Tuhan berkata, come to me, datang kepadanya untuk menerima apa? Kasih karunia, supaya melalui kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa kita seringkali anak-anak Tuhan gagal dan gagal lagi dalam melayani, dalam melakukan firman Tuhan? Karena kasih karunia Allah belum nyata di dalam hidup kita. Saudaraku, itu tandanya kasih karunia itu sudah nyata di dalam hidup kita, itu dapat terwujud. Tidak usah dalam kata-kata, saudaraku, dalam praktek hidup kita. Memang praktek hidup itu kadang-kadang, saudaraku, pencitraan. Tapi pencitraan itu, saudaraku, lama-kelamaan ketahuan. Lama-kelamaan ketahuan juga, nampak juga. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat dengan perintah Tuhan itu sama. Ya, memang orang-orang Yahudi seringkali menggunakan hukum Taurat itu secara letterlek, yang saya katakan sampai dijabarkan 613 perintah.
Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kasih karunia Allah itu datang di dalam kehidupan kita, maka perintah-perintah itu tidak akan berat. Perintah-perintah itu adalah perintah-perintah yang justru mengatur kehidupan kita supaya kita tahu, oh ini salah, jauhi. Sebab di dalam Roma 7 di situ dikatakan perintah-perintah itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak dikehendaki, sebab yang tidak dikehendaki oleh Allah supaya kita hindari itu untuk menyelamatkan hidup kita, untuk membuat kita itu aman. Itu sebabnya di dalam Efesus dikatakan kita ini diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang memampukan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Memang daging ini seringkali, suruhku, apalagi daging ini didukung oleh apa? Dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata persahabatan dengan dunia itu membuat kita itu menjadi musuhnya Allah. Mungkin saudara berpikir, Om, hampir 2 bulan ini nggak ono nang kene ngurusin dunia, rambut sampai gondrong nggak pernah keluar, saudaraku. Karena apa? Nggak pergi ke tukang cukur. Tukang cukur juga di sana banyak yang tutup. Kenapa? Kalau mereka buka ngantri. Ini virus. Saya bukan mengada-ada rambut saya. Saya mau pergi ke situ, ke apa, sampai lupa saya. Naik motor mau pergi ke tukang cukur. Betul-betul saudaraku, ya. Pergi ke Jakarta bukan untuk memuaskan nafsu. Saudara sudah tahu banyak anak-anak pendeta uripe nggak karu-karuan. Ya, saya mau beritahu, saya tidak mau anak saya terjadi dalam dirinya. Saya beritahu Rika, Siska, Bapak tidak pernah berdoa supaya pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, supaya usahamu diberkati oleh Tuhan. Bapak berdoa dan ingat, takut akan Tuhan. Jangan pernah berdoa untuk minta-minta. Engkau sudah mendapatkan yang terbaik, dan itu harus menjadi kesukaan. Apa itu keselamatan? Benar, saudaraku, dia bilang betul, Pak. Di dalam perjalanan seperti sekarang ini, virus yang melanda, awal-awalnya tagihan semua yang miliaran. Itu perusahaan-perusahaan besar mengatakan tunggu. Bahkan Mayora itu, saudaraku, bisa mengatakan tunggu. Waduh. Di satu sisi dia sudah pesan dari Hong Kong. Di Hong Kong tidak ada pernah shipping kecuali bayar kontan. Rika telepon, bisa nggak you bantu dulu shipping sampai di sini, setelah beberapa hari sampai kami bagikan, kami minta tagihan-tagihan itu. Jadi saya bayar separuh dulu. Oh, no, cash and carry. You mau dapat barang, you harus bayar. Wah, dia berunding dengan finance. Iya, Bu, nggak cukup, Bu. Ternyata apa yang terjadi? Ada satu perusahaan, saya nggak tahu, yang tagihannya 4 miliar. Transfer 25 juta dari 44 miliar. Jika tidak ngomel, dia hanya katakan, Pak, perusahaan Bapak besar gitu, saya ini kecil loh, Pak. Kalau seandainya kami begini, ya kami kolab, Pak.
Seminggu kemudian dia katakan, saya transfer 1 miliar. Kemudian setelah itu setiap minggu saya akan transfer. Betul, saudara. Dan begitu juga Mayora yang bilang tunggu, langsung bayar semua. Firman Tuhan itu suruhku mengatakan kalau kita utamakan Tuhan, firman Tuhan ini loh, perintah-perintah, lakonono, jalani. Saya ngomong di sini, saya sudah mengalami, suruhku. Saya bukan berlimpah, tetapi cukup. Maaf, kolekta nggak dijalankan, membangun nggak pernah teriak-teriak, tetapi Tuhan adakan semua. Ini tanda firman Tuhan. Tutu amin. Bukan saya, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan itu berlaku buat kita semuanya, bukan berlaku untuk satu orang saja. Ayo semakin setia. Saya pernah dikirimi, Om, bangku-bangku kosong karena amin tidak ada. Sopo amin iki? Tidak ada apa-apanya amin iki. Saudara datang ke gereja, cari Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat. Dia akan memberkati saudara. Saya mau beritahu saudaraku, kebaktian ada. Ya, YouTube. Aku nang omai mbek mangan kacang. Kusuk saudaraku. Tidak. Saya saja saudaraku ya, kalau di sana tetap anak-anak duduk di situ, jujuk mondar mandir, konsentrasi lah. Saya ambil waktu mana mereka sudah tidur, baru saya putar. Kebetulan minggu lalu tidak ada. Banyak yang tanya, kok nggak nonton? Iya. Tapi suruhku, saya mau katakan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari berbuat yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara belum diberkati, saya mau katakan saudara sudah diberkati. Keselamatan tidak bisa saudara beli di apotek. Tidak bisa saudara beli di rumah sakit. Tidak bisa saudara dapatkan dari Jokowi. Hanya dari Tuhan keselamatan itu. Dan sudah diberikan bagi orang yang percaya. Bersyukur dan kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita itu produktif, bergairah untuk berbuat sesuatu, kreatif. Ditaruh dimanapun, kita tidak pernah ngersolo. Iya, saya keluar dari pegawai negeri, rumah yang saya beli dari BTN ya, saudara tahu kan, Bank Tabungan Negara pada saat itu memberikan kredit. Itu asal-asalan saya rubah menjadi rumah yang real estate. Saya pergi lagi berusaha di perusahaan kakak. Terjadi kolek tahun 98, saudaraku. Bukan karena ini omset saya pada saat 98, saudaraku, di perusahaan itu 1,7 M. Itu saudara mungkin kecil, tahun itu gede benar itu. Ya, kita kalau dekat sama Tuhan tidak usah takut, suruhku. Tapi ya, suruhku yang dikasih oleh Tuhan, saya minta jemaat supaya menjadi orang-orang yang memberkati kota Jombang. Percuma si Amin ini teriak-teriak bebusa mulutnya, tetapi jemaat hanya ngerungok notok, tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hukum Taurat, perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Dan kita melakukannya bukan oleh kuat dan gagah kita. Kasih karunia yang memberikan kekuatan bagi kita. Sebenarnya begini, surku. Misalnya Pak Sumitro bilang, Amin, rumah saya itu kan luas itu di Peterongan. Itu ada barang-barang, pindahkan ke rumahmu, PPN. Saya lihat, barang segudang gini, gimana caranya? Mobil truk nggak punya. Ternyata Pak Mitro sudah siapkan apa?
operator forklift, supir truk dengan truknya. Tinggal saya membuka gudang saya. Apa peran kita? Begitu juga dengan firman Tuhan. Segala kekuatan Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tinggal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa kita tidak bisa menjadi terang, saudaraku? Ya, karena kita ini ya begitu. Tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya ini ngomong begini saudaraku bukan untuk menghakimi. Saya mau mengajak saudara, ayo maju. Jujur saja, anak-anak, apalagi Jamie sudah bilang begini, Papa cari orang-orang yang bisa bersama-sama Papa untuk membangun, melayani Tuhan di gereja itu. Jangan bergantung. Memang saya sengaja, saudaraku. Saya ini bukan ada apa-apa di sini, saudaraku. Yang terutama itu Tuhan. Jadi mari kita garap bareng-bareng pekerjaan Tuhan di sini. Jangan bergantung pada seseorang. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah perintah-perintahnya itu membuat kita itu dapat belajar dari situ, mengetahui kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita untuk menjadi benar. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan kita sudah pelajari. Ini hal yang sangat bermanfaat dan bukan isapan jempol, saudara. Ini benar-benar iya. Tetapi kenapa kita seringkali dialihkan pandangan kita ke dunia ini? Seperti orang ini dirasuk roh, bungkuk, pandangannya terus ke bawah, tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Terus memikirkan kapan aku sugih, kapan aku diberkati, kapan aku. Saudaraku, Alkitab berkata ya, sekalipun dunia ini diberikan, seisi dunia ini, itu hati kita ini lebih besar, saudaraku. Ya, saudara lihat di dalam Wahyu. Sekalipun dunia ini diberikan ke dalam kehidupan kita, kita itu masih kepingin terus. Saudara lihat saja, koruptor, apakah orang miskin mereka? Bukan. Kalau orang miskin nyolong PT paling puluhan ribu, ya kan? Tetapi mereka triliun, nyolong lagi. Jadi itu sifat manusia yang belum mengalami kasih karunia Allah. Nah, kalau kita mau memiliki kasih karunia, saudaraku, mari kita turuti perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintahnya itu baik. Coba saudara Joko tolong bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Tolong dibacakan ayat itu. Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berbahagia loh. Karena apa? Memang kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah, sehingga seharusnya kita itu berbuat yang baik dan baik.
Efesus 2 ayat yang 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan mau kita melakukan hal itu. Dan kapan hal itu bisa terjadi? Kalau kita ini menuruti firman-firmannya, berjalan sesuai dengan jalan-jalannya, bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Kita melihat perempuan yang bungkuk dirasuk roh jahat. Kalau kita dikuasai jahat, saudaraku, orientasi kita itu ya materi dunia ini. Ya, orang bungkuk tidak bisa menegakkan. Lihat, kapan aku oleh dunia ini? Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Jujur kami, saudara-saudaraku, karena anak-anak begitu kangen dengan kami, berulang-ulang, "Pak, kami jemput ya." Enggak bisa. Di sini lagi, loh kan sudah tidak ada kebaktian, tidak bisa. Justru tidak ada kebaktian. Kita ini harus standby supaya kalau jemaat datang untuk konsultasi, kita harus siap. Nah, diiming-iming, ayo nang Bali mah. Wah, ditawarin begitu. Oke deh, 5 hari aja ya. Bablas dari Bali ke Jakarta, suruh. Dan di situ pulang, Rika, mama mau pulang. Oh iya ya, nanti pesannya. Rika, sudah tiketnya. Oh ya, lupa. Pura-pura diambil ininya. Iya. Rika, oh ya, lupa. Dan minggu lalu kami sudah mau pulang. Mbaknya meninggal, saudaranya harus pulang. Nggak ada orang, mau tidak mau. Dan ini pun belum datang. Tapi saya mau katakan, kami harus menimbang. Which one is better? Yang mana lebih baik? Melayani Tuhan atau melayani anak-anak? Saya bilang kamu cuma 4 orang dengan menantu dan cucu 3. Sanak saudara dari tante juga banyak, tapi mereka tidak mau datang karena corona. Jadi yang saya layani kalian di sana lebih banyak. Mau tidak mau mereka terpaksa persiapkan supirnya untuk mengantar kami dengan alasan. Dan memang suruh naik pesawat itu ya, memang sedikit antri. Tapi waktu kita turun, landing dan turun itu bejubel karena kita diperiksa, yang tensinya, suhunya lebih dari yang ditentukan 37 di atas, itu disuap. Nah, pada saat disuap itu suruh nyingkir, kayak disuap dulu baru ini lewat. Aduh, memang manajemennya belum berjalan baik karena ini dadakan. Saya katakan, aduh, bagaimana ya? Kita tidak boleh ngumpul banyak-banyak nih. Penumpang sebanyak begini. Jadi suruhku, anak-anak itu bilang, "Mah, jangan lagi naik pesawat. Kalian sudah tua." Waktu itu dengan kita masih kita bisa protek, tetapi kalian berdua nanti nggak tahu ini. Jadi suruhku, bukan saya tidak memperhatikan jemaat di sini, tetapi mereka juga membutuhkan keselamatan, didikan. Ya suruh. Nah, kita sudah tahu firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan ini suruh, di samping untuk bermanfaat bagi kita, untuk mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita ke jalan benar. Firman Tuhan itu juga sebagai penuntun
Jadi jangan ada dikotomi antara hukum Taurat. Memang hukum Taurat sejak Bait Allah tidak ada. Itu tidak berjalan sesuai dengan yang 613 itu. Nah, saya sedikit mau memberitahu, dan ini penting, bahwa hukum Taurat itu suruh di dalam Alkitab, di dalam Roma 13. Di situ dikatakan hukum Taurat itu telah dirangkum di dalam karya Kristus. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang, jangan berzina, jangan berbohong, hormati orang tuamu, dan hubungan kepada Allah. Jangan menyembah kepada Allah lain. Hormati hari Sabat. Itu bukan secara letterlah, tetapi terangkum di dalam hukum kasih. Kalau saudara mengasihi sesama, boro-boro saudaraku memperhatikan yang tidak, yang sederhana atau yang membutuhkan bantuan, boro-boro yang kecil-kecil itu, sampai saudara diperlakukan tidak baik pun saudara balas dengan kebaikan. Itu hukum kasih karunia dari Allah. Lebih berat loh dari hukum Taurat, walaupun dijabarkan dalam 613 perintah. Lebih berat. Kalau kamu dilarang berzina, hukum kasih karunia, melihat orang saja dan mengingini. Kita sudah berzina, mengingini wanita, mengingini harta orang, tidak melakukan, sudah berbuat dosa. Tetapi hukum kasih karunia itu memampukan kita semuanya untuk melakukan. Bukan hanya teori, saudara. Kita seringkali tidak senang dengan perilaku orang-orang itu. Kita seringkali mengkritiki. Tetapi kita mengasihi jiwanya. Tetap kita mengasihi jiwanya. Itu sifat dari yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu pada saat tanggal 10 November itu, wah, datang kursi-kursi peralatan di bandara rusak. Saya melihat Jokowi ini lebih mempraktikkan firman Tuhan. Enggak dikatakan hukum, ini kesempatan, ketok motok. Ya, pelanggaran-pelanggaran mereka. Bubarkan aja. Dia tidak melakukan. Coba, masa kita kalah dengan Bapak Presiden kita? Kita ini bukan anaknya Jokowi. Kita ini anaknya Tuhan. Karakter Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam kondisi yang tidak boleh dilakukan pada hukum Taurat, menurut hukum Taurat, itu dilakukan menurut hukum kasih karunia. Wanita yang bungkuk ini karena dirasuk oleh roh, Tuhan melihat. Begitu Tuhan, mata Tuhan itu perhatian terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kita, keluarga kita? Saudara-saudaraku, anak-anak muda, jangan biarkan tinggal di rumah. Benar nggak pada saat mereka lihat itu dengan sungguh-sungguh? Bapak-bapak, perhatikan, anak saya bukan anak-anak pintar secara akademis. IP-nya cuma 2,5, tidak pernah 3, 2,7. Bahkan Siska itu 2,3 cuma. Semester ini IPK-nya cuma 2,3. Tidak beranjak dari itu, tetapi setiap mereka membicarakan apa-apa, saya pikir, aduh, kalau bukan hikmat dari Tuhan, siapa?
Itu Mayora, saudaraku, sampel belum ditunjukkan, dia sudah sign kontrak. Sign kontraknya bukan tanggung-tanggung, saudaraku. Untuk tahun 2021 itu sudah puluhan miliar. Saya mau beritahu saudaraku, kalau dia ditolong, saudara juga bisa ditolong. Dekat sama Tuhan. Anak-anak doakan. Doakan itu bukan yo wis konang kene papa berdoa. Hehe. Ke sorga itu bukan apa? Swarga nunut neraka katut. Bukan begitu, saudaraku. Itu urusan pribadi kita. Mereka harus ditunduk. Ya, saya salut kepada Pak Mitro dan istrinya. Dorong anak terus. Itu juga Nani, dorong anak terus melayani Tuhan. Jangan pada saat melayani baru nongol di gereja. Betul. Ini waktu kita korbankan buat Tuhan. Tuhan akan kembalikan apa yang kamu tinggalkan buat dia. Dia akan ganti 100 kali ganda. Nah, ini kita melihat orang yang bungkuk, saudaraku, tidak punya harapan, tetap dia ada. Nah, Tuhan perhatikan. Kalau dia tidak ada, bisa nggak Tuhan perhatikan dia? Boleh sing bungkuk di lorong sana dia. Karena dia ada di situ, Tuhan melihat dan Tuhan memanggil dia. Nah, mari kita mau melihat bagaimana Tuhan menuntut dia. Ya, pokoknya kita lakukan firman Tuhan. Saudara mau sakit hati, terserah. Saya ini mau saudara maju di dalam Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mau itu. Saya bukan mau membangun kerajaan bagi diri saya. Oh, gereja ini hebat loh. Tidak. Kita mau jadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan merek gereja, bukan si Amin, bukan Sumitro, bukan Joko. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus sungguh-sungguh. Ya, jangan tanggung-tanggung. Keluarga harus rajin datang ke gereja. Ya, ono kok iki. Saudaraku, saya sudah katakan kita tidak bisa konsen betul-betul di sini saja. Kadang-kadang, are you here? Pernah guru saya nanya, Amin, are you here? Yes, you know me, that I'm present here. No, I don't ask your present, your body present, your mind. Amin, konang gini, iya, kan sudah lihat saya ada di sini. Bukan itu otakmu loh, pikiranmu itu ada di sini enggak? Memalukan. Di gereja saja kita masih sering begitu. Ya, saya ngomong begini, saya bukan untuk apa. Saya mau gereja Tuhan di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ini sudah nyata. Ya, kita lihat tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Kenapa kita ini tidak mau sih peka untuk mempersiapkan keluarga kita? Kalau toh Tuhan belum juga datang, paling tidak kita ini dapat menjadi, waduh, keluarganya Joko, oh keluarganya Sumito, keluarganya Paul, diberkati Tuhan. Oh, rajin sih. Rajin apa? Rajin ke gereja, membuat kita juga rajin berbuat sesuatu untuk kebutuhan hidup, untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Ini perintah Tuhan. Menuntut perempuan yang dirasuh oleh Roh untuk memperhatikannya. Kita perhatian nggak sama Tuhan? Tuhan, engkau sudah mati. Ini Tuhan bilang, adakan ini untuk peringatan, memperingati, mengingat, memperhatikan dia. Sudah nggak kita melakukan hal itu? Justru di dalam gereja yang kita kusuk, seringkali kita merenungkan pada saat kita keluar ada masalah. Ya Tuhan, engkau berjanji untuk memberikan jalan keluar. Bukan untuk melenyapkan masalah. Sebab masalah ini justru membuat aku tekun. Engkau akan menyertai aku sehingga aku dapat melalui
masalah-masalah ini. Begitu seharusnya. Dia menuntut kita memperhatikan dia, menatap kepadanya, lihat kepadanya, mengutamakan dia. Di situ di ayat 12a, dia memanggil perempuan itu. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama, perintah Tuhan. Kita harus memperhatikan dia dulu. Kalau kita mau melakukan firman-Nya, kita harus tahu siapa sih dia ini. Kita harus perhatikan dia. Kalau kita sudah perhatian, care terhadap dia, hormat terhadap dia, firman-firmannya ini kecil, kasih terhadap dia. Terus tuntutan Tuhan yang kedua, di ayat yang ke-12 juga, bagian B, menuntut perempuan itu untuk meyakini firman Tuhan. Coba tolong bacakan 12b. Lukas 13 ayat yang ke-12b, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Hai ibu, melihat, memanggil. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab setelah dia memanggil datang dulu. Dan saya yakin pada saat dia memanggil ini respon dia, cepat melakukannya. Hai ibu, dia memanggil kan datang harus. Dia bukan memanggil, "Hei Joko," itu yang pada namanya. Tapi mengambil Joko itu harus datang ke saya. Kita melihat karena dia menghampiri Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Ayat yang ke-13 di situ mengatakan, menuntut perempuan itu untuk berserah. Berserah. I surrender all my life to the Lord. Aku menyerahkan seluruh hidupku di dalam tangan Tuhan. Siapa kita seru? Seringkali saya ini tante ngomong, kau ini kau dijak ngomong itu kayak enggak peduli dengan kata-kata saya. Bukan, pikiran saya lagi berpikir, cucu saya suka penengan. Tetapi pada saat ditegur oleh tante, saya katakan iya. I surrender all my life, all my family to the Lord. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, Dia itu tidak akan pernah menolak. Justru Dia itu membuka tangannya. Marilah kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin setia. Bukan hanya KTP kita menyatakan kita ini Kristen, tetapi betul-betul praktek hidup kita itu mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai penutup, biarlah perintah Tuhan itu betul-betul kita gunakan, sebab ini yang akan merubah karakter. Kalau orang ngomong tentang revolusi mental, orang mengatakan revolusi akhlak, itu teorizo. Tetapi ini benar-benar firman Tuhan ini yang merubah hidup. Firman Tuhan merubah hidup kita. Saya ini orang yang paling brengsek, suka berantem. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menjamah saya. Kalau Tuhan dapat merubah orang yang paling brengsek, saya yakin saudara yang baik-baik ini akan lebih baiki kelakuannya oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.
kita menaikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahmu berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allahmu berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Syukur ambil ke depan karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba yang banyak kekurangan dalam menyampaikan, tetapi hamba yakin Guru Agung akan mengajarkan, menjelaskan lebih jauh firman Tuhan dan memateraikan dalam kehidupan kami semuanya, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, ajar kami mentaati firman-Mu senantiasa. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan memakai Saudara Agus dan Saudara Matius yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Kami tidak melihat lagi sebagai roti, tetapi kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu, sehingga praktek hidup kami selaras dengan kemauan Tuhan. Pakai juga anak-anak-Mu yang ambil bagian, supaya roti dan anggur, persekutuan dengan Tuhan, membuat mereka semakin setia mengiring Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Kasih Allahku sungguh, silakan duduk. Terbukti ketika Dia serahkan
Yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri dan memegang roti kita dengan tangan kanan kita angkat ke atas dan kita akan berdoa. Bapa, ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal yang Tuhan telah serahkan bagi kami supaya dunia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Penyerahan-Mu bukan hanya sekedar untuk memenuhi dunia ini, tetapi anak-Mu yang tunggal ini Bapa serahkan, dikorbankan, tubuhnya hancur terpecah-pecah untuk menebus segala kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan ucapan syukur sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. Dan kita masuk dalam doa. Bapa, darah anak-Mu yang tunggal dicurahkan untuk menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak berdamai dengan Engkau, sehingga kami dapat bersekutu di dalam kekudusan-Mu, hingga hidup yang kotor ini dikuduskan senantiasa oleh firman Tuhan, sehingga dapat menjadi terang bagi sesama dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan saya undang Bapak Widodo akan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan, di mana pagi hari ini kita menerima pengajaran tentang kasih karunia. Marilah kita ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya, dengan doa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kekal selama-lamanya. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami menyembah, hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berserah, dan hanya pada-Mu Tuhan kami berharap. Segala puji dan sembah kami kepada-Mu ya Bapa, menyertai doa kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami panjatkan puji syukur karena kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami
membimbing kami, baik di dalam kehidupan kami maupun di dalam pelayanan kami. Bapa, kalau firman-Mu telah berlalu dari pendengar kami, tetapi firman-Mu masih tertinggal di dalam hati kami untuk memimpin kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami Tuhan, terma firman-Mu juga telah memberikan kami tentang dosa-dosa selama ini lewat hukum Taurat. Bukan hukum Taurat untuk dihilangkan, tetapi hukum Taurat tetap berlaku sampai hari ini dan selama-lamanya. Dengan hukum Taurat itu Tuhan kami tahu tentang dosa-dosa kami. Dengan hukum Taurat itu pula Tuhan telah mengantarkan kami di dalam damai sejahtera dan kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa di surga Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami ucapkan terima kasih pula kepadamu kalau Engkau juga telah memelihara di dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami, memimpin dan membimbing kami di dalam hal baik itu memimpin rumah tangga kami maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GBT Eklesia. Berkatilah ya Tuhan gereja kami, supaya gereja kami bisa bertambah besar, bertumbuh dan berkembang. Banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan akan datang kemari untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, bahwa gereja-Mu akan membawa orang-orang yang telah bertobat kepadamu. Kami juga berdoa untuk para penatua majelis, pemain musik, singer, dan pengerja yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Kami juga berdoa pula untuk Bapak Gembala bersama ibu dan keluarganya, serta cucu-cucunya yang ada di Jakarta Tuhan. Berkati pula ya Bapak. Jangan tinggalkan mereka-mereka itu. Berikan kemampuan Bapak amin untuk mengelola dan untuk menjadi seorang pemimpin di tempat ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu pula. Terima kasih Bapak, kami serahkan gereja kami, keluarga kami, keluarga Bapak Pendeta Petua diandalkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menuntun, memimpin dan membimbing bagi siapapun yang terlibat di dalamnya, baik di dalam kerohanian maupun di dalam organisasi gereja. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan ini semua kita lakukan demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu pula ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, meskipun dia tidak belajar langsung di kelas. Berkati pula Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru maupun disampaikan oleh pengajar-pengajar bisa diterima dengan baik. Semua ini juga kami serahkan di tangan-Mu pula Tuhan. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tentunya Engkau tahu tentang keberadaan bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Bupati, Kepala Daerah sampai ke tingkat RW dan RT Bupati Tuhan. Berilah kebijaksanaan, berilah kemampuan untuk memimpin masyarakat yang dipimpinnya, dan berilah kepada pemimpin kami takut akan Tuhan, sehingga negara kami akan bisa menjadi negara yang damai, sejahtera, sesuai dengan cita-cita kami bersama. Bagi orang-orang yang sengaja untuk mengacaukan negara kami Tuhan, tolong berilah kesadaran mereka. Ampuni mereka ya Tuhan, karena Engkau juga telah memberikan pengajaran pada kami untuk mengampuni orang-orang telah menyakiti hati kami. Demikian pula untuk orang-orang sengaja
untuk mengacaukan negara ini, tolong Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu tentang apa yang Ia lakukan. Berkati pula mereka itu dengan berkat-berkat-Mu, supaya mereka juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terkhusus kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di mana beliau tidak ringan di dalam memimpin negara ini. Banyak hal-hal yang perlu dipikirkan, banyak hal-hal yang perlu diambil keputusannya. Lindungi ya Tuhan, pimpin Bapak kita Jokowi, supaya apa yang diambil, apa yang dilakukan bisa menjadi kebesaran dan kemuliaan di negara ini. Bapak, kami sebentar juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu, pimpin kami dan bimbing kami di dalam perjalanan, supaya kami sampai di tujuan. Tuhan, kami juga akan menerima berkat yang asalnya daripada-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami, inilah seruan doa kami. Adalah doa yang telah kami naikkan bisa menjadi contoh dan teladan maupun bagi pengajaran bagi kami semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kudus. Damai sejahtera menyertai saudara dan kami sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ku serahkan diriku untuk Kau ubahkan, jadilah padaku